kita hakim-hakim. Kita akan lihat bersama ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang merupakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata kepada semak duri, marilah jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Amin. Saudara, kita melihat banyak pelajaran dari apa yang disampaikan. Ya, ini adalah kutukan Yotam sebetulnya. Ya, saudara, ini adalah sebuah kata-kata. Yotam itu adalah salah satu anak daripada Gideon, Yerubbaal. Ya, nama lain daripada Gideon adalah Yerubbaal. Kita melihat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kemudian salah satu anak daripada Gideon, saudaraku, Abimelek, dia punya ambisi yang begitu besar sekali. Ya, dia berusaha untuk bisa menggantikan ayahnya menjadi hakim-hakim. Ya, dia menghasut, dia masuk lewat jalur keluarga mamahnya, ya saudaraku, ya, supaya orang-orang Sikem mengangkat dia menjadi raja, menjadi pemimpin, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian dengan cara yang sadis, dia bunuh, dia anggap saudara-saudaranya itu adalah saingannya. Ya, Yerubbaal atau Gideon punya 70 anak, makanya dia pergi, saudaraku, ya, dia pergi mendapatkan uang dari orang-orang Sikem, dan dia bayar orang-orang pembunuh bayaran untuk bunuh untuk membunuh saudara-saudaranya sendiri, yaitu anak-anak daripada Gideon, Bapak Ibu Saudara. Dan salah satunya Yotam lolos, ya saudara, berhasil melarikan diri. Saudara, dari ayat yang kita baca, saudaraku, ya, bicara tentang bagaimana Yotam bicara bahwa pohon-pohon minta sama pohon zaitun, jadilah raja atas kami, tapi pohon zaitun menolak, ya, dengan segala macam alasannya. Pohon-pohon juga yang di hutan, ya, ini gambarannya, saudara, gambaran. Pohon-pohon yang di hutan juga minta sama pohon ara. Pohon ara juga menolak dengan segala alasannya. Lalu kemudian pohon-pohon yang di hutan ini minta supaya pohon anggur jadi raja atas mereka. Pohon anggur juga nggak mau, saudara, menolak dengan segala alasannya. Akhirnya apa? Ya, pohon zaitun tidak mau, pohon ara tidak mau, pohon anggur tidak mau. Maka pohon-pohon ini minta datang kepada siapa? Kepada semak duri, katanya. Ini sebuah cerita yang menarik, saudara. Ya, ini sebuah cerita yang menarik kalau saudara melihat banyak pelajaran dari kisah ini, ya, saudara, dari ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama, saudaraku, yang menjadi pelajaran buat kita begini, saudara. Kalau menilai seseorang, saudaraku, ya, mempercayakan seseorang, ya, untuk memimpin saudara, atau ya menilai seseorang lah, ya, dalam gambaran secara kehidupan sehari-hari, maka satu hal yang saya dan saudara harus ingat, jangan menilai seseorang secara subjektif, tapi menilai seseorang secara objektif. Artinya apa? Jangan lihat subjektifnya, anaknya siapa, oh iya ini keluarga saya, oh ini masih ada pertemanan sama saya, oh ini karena teman dekat saya, dan lain sebagainya. Orang-orang Sikem tertipu dengan hal seperti itu.
Mereka angkat Abimelek jadi raja, jadi pemimpin buat mereka. Tertipu mereka. Pada akhirnya kehadiran Abimelek, saudaraku, hanya menyengsarakan orang-orang yang ada di Sikem. Bahkan kalau saudara baca selanjutnya, ya, kalau saudara baca selanjutnya ayat-ayat yang terakhir, ketika mereka memberontak, orang-orang Sikem memberontak kepada Abimelek, mereka kemudian diserang sama Abimelek, mereka bersembunyi dalam sebuah liang, dalam sebuah kayak gua begitu, saudara, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Abimelek? Abimelek suruh orang-orang tebang pohon, ya, potongin pohon-pohon, potongin kayu-kayu, lalu kemudian di mulut pohon, di mulut gua itu dibakar, saudara, kayu-kayu ini, mati orang-orang Sikem yang bersembunyi. Ada 1000 orang mati di dalam, ya, apa namanya, kepanggang hidup-hidup. Kenapa? Karena orang Sikem menganggap ini orang baik. Kenapa? Kerabat, mama daripada ibu daripada Abimelek ini orang Sikem ternyata. Makanya apa? Ada kekerabatan, ada hubungan kekerabatan, ada hubungan ada saudaraan. Yang lain nggak dilihat, ya. Mau itu baik, mau itu bagus, mau itu tulus, mau itu, pokoknya kerabat. Kalau kerabat, ya pokoknya bagus. Enggak. Jangan lihat orang secara, menilai orang secara subjektif. Kadang-kala bicara kesukuan. Kalau pokoknya sama-sama kayak saya, Manado mesti sama saya. Ya. Mau kayak apa, pokoknya Manado. Ya. Itu akan merugikan diri kita sendiri, seperti Sikem. Ya, menilai seseorang lewat kekerabatan, lewat, oh iya ini mamanya orang Sikem, ini mamanya dia tuh orang kita. Lihat dari bagaimana hidupnya, ada amin saudara. Lihat bagaimana dari sikapnya. Lihat dari situ. Lihat dari mana kehidupannya seperti apa. Jangan kemudian tentang nilai-nilai kehidupan disingkirkan, tapi yang muncul adalah apa? Oh iya ini, ya ini teman, ini masih kenal nih. Oh iya ini masih ini nih. Oh iya. Pilih tentang menilai dari kehidupannya seperti itu. Bisa jadi itu berbeda jauh sama saudara. Bisa jadi itu bertolak belakang apa namanya budayanya sama saudara. Bisa jadi. Ya. Kalau saya ngomong mantu, milih mantu, di sini udah pada punya cucu KB. Kadang-kadang hal yang seperti itu tuh saudara, yang mengaburkan nilai-nilai yang benar. Sesuatu yang esensi jadi sudah tidak esensi lagi. Kenapa? Karena sudah tercampur aduk dengan cara menilai kita yang salah. Kalau saudara, masih ada saudara. Oh iya, ini masih sepupuan. Ini masih sewiwian. Maksudnya sesayang saudara, sewiwian. Oh iya ini belajar sudah jadi anak Tuhan, saya belajar seperti itu. Ya. Kalau nggak kualitas jangan. Mau itu kerabat, mau itu siapa, ya. Karena itu akan berpengaruh sama hidup kita. Ada amin saudara. Seperti Abimelek, akhirnya apa? Sikem tidak mendapatkan sesuatu. Bahkan Sikem hancur, bahkan Sikem merana, melarat. Sikem jadi porak-porak, jadi kacau balau, Kenapa? Karena seorang yang mereka anggap hebat. Kenapa? Karena kekerabatan. Sampai mereka biarkan 70 anaknya Gideon mati semuanya, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Ini kerabat. Karena yang lain, anak-anak yang lain, mamanya orang mana, ibunya orang mana. Kalau ini Abimelek, ibunya orang Sikem. Berbahaya kalau kita menilai seseorang dari sisi subjektif. Siapa orangnya?
Bukan bicara tentang objektifnya, tentang apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya, apa yang dibuat dalam hidup. Ini saudara, ini hal yang penting, ini hal yang serius, ini hal yang sebetulnya jadi baik atau tidak baik kehidupan kita seperti Sikem jadi tidak baik. Kenapa? Karena patokan penilaiannya ini sudah salah. Ya, acuan penilaiannya ini sudah salah. Hal yang kedua bagi saudara, ya, hal yang kedua dari cerita ini, saudara, dari cerita ini keseluruhan nih, saudara, tentang Abimelek, tentang ya satu pasal ini, maka yang saya dapat petik adalah resikonya besar ketika kita menolak panggilan Tuhan. Ini yang kedua. Resikonya besar, sangat besar bahkan, ketika kita menolak panggilan Tuhan. Dari apa yang dikatakan saudara, ya, pohon zaitun diminta jadi raja dengan segala alasan, pohon zaitun tolak. Pohon ara diminta jadi raja buat pohon-pohon di hutan, pohon ara juga menolak, saudara. Pohon anggur diminta jadi raja, pohon anggur juga menolak. Maka apa? Yang muncul siapa jadi pemimpin? Semak duri yang muncul. Apakah kehadiran semak duri hanya merugikan pohon-pohon di hutan yang seperti itu? Dia juga akan berpengaruh kepada apa? Kepada pohon zaitun, dia juga berpengaruh kepada pohon ara, dia juga berpengaruh kepada pohon anggur. Ya. Kenapa? Karena pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun menolak. Maka apa? Maka orang-orang, pohon-pohon meminta kepada semak duri untuk jadi raja. Semak duri bilang, tunduk kalian sama saya. Kalau tidak, api akan menyambar kalian. Keras, kasar, bengis cara kepemimpinan. Sekali lagi, adakah kerugian itu hanya dialami oleh pohon-pohon yang ini? Kerugian ini juga akan dialami oleh pohon zaitun. Kerugian karena kehadiran semak duri jadi raja, saudaraku, itu juga akan berpengaruh pada pohon ara, pohon anggur. Tahukah saudara, kalau saudara menolak panggilan Tuhan, kepercayaan Tuhan, maka ketika ada orang-orang yang salah kemudian tampil, saya cuma bilang begini, saudara juga akan mengalami kerugian. Saudara menolak panggilan Tuhan, saudara menolak kepercayaan Tuhan, maka ada muncul orang-orang yang sebetulnya bukan dipercayakan sama Tuhan. Tapi karena sudah tidak ada lagi, tidak ada yang mau, dan saudara merasa diri saudara aman, ya udahlah, resiko mau angel-angel. Tapi tahukah saudara, dengan kehadiran dengan kehadiran semak duri di tengah-tengah hutan itu, maka dia juga berpengaruh buruk kepada pohon-pohon, semua pohon tanpa terkecuali, termasuk pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur, juga mengalami dampak yang negatif dari kehadiran semak duri yang jadi raja. Sampai di sini saya rasa, saya mohon sudah bisa paham. Ya. Karena terlalu banyak anak-anak Tuhan, ajak kita. Dipercayakan sesuatu, aja. Padahal itu kepercayaan Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Ya, itu adalah kepercayaan Tuhan. Tuhan memang percaya sama saudara untuk memegang sesuatu, mungkin kecil, mungkin hanya sesuatu yang, tapi Tuhan percaya ikan itu sama saudara. Ini saudara, saya tidak bilang kita nih baik, kita kalau dipilih Tuhan itu semua karena anugerah. Ada amin, saudara. Tapi saudara, dari anugerah itu karena apa Tuhan berikan? Karena ada nilai-nilai baik yang Tuhan temukan dalam diri saudara. Ini, lalu kemudian terlalu banyak saudara, dalam komunitas, saudaraku, ada orang-orang yang tidak mau tampil. Akhirnya orang-orang yang seperti ini yang muncul, seperti semak duri. Dalam pelayanan, maaf saudara, dalam pelayanan ada orang-orang aja. Ada semak duri yang muncul. Dalam hal apapun juga. Ya semoga kita bukan semak duri ya saudara.
Semoga saya juga bukan semak duri. Semak duri apa? Yang bengis, yang kejam, yang mementingkan diri sendiri. Ya, yang mementingkan diri sendiri, yang sifatnya mengancam, namanya juga semak duri. Mengancam, mengintimidasi. Dan tolong kita, karena kita butuh dipimpin sama orang-orang yang seperti pohon zaitun, ya. Ada amin saudara yang punya minyak, yang bisa mentransferkan minyak itu. Kita butuh dipimpin sama pohon ara, yang apa? Yang menghasilkan buah, yang dimana kita bisa makan buah itu. Manis-manisan itu, yang dikatakan buah pohon ara itu dipakai buat manisan, ya. Sampai hari ini ada sudah manisan pohon ara itu, buah ara itu ada. Bisa buat manisan, buat nyegerin. Ada buah yang kita petik. Buah anggur, ya. Buah anggur jadi sukacita. Kita butuh orang-orang yang seperti pohon anggur sudah dalam kepemimpinan, yang mendatangkan sukacita. Tapi kalau yang seperti ini tidak mau tampil, akan tampil satu pribadi seperti semak duri. Pelajaran bagus, pelajaran buat pemimpin sih, buat kita. Tapi baik juga kita dengar pagi hari ini, karena firman Tuhan kenapa diperdengarkan? Ya tepat pastinya, bukan tidak tepat. Setiap kita harus dengar firman ini, ada amin saudara. Supaya apa? Supaya kita tahu memposisikan diri, kita tahu merespon panggilan Tuhan. Waktu Tuhan panggil kita nggak aduh, dipanggil jadi gembala komisi, aduh nggak bisa. Dipercayakannya, aduh nggak bisa. Akhirnya apa? Ya maaf, ada gereja-gereja yang isinya, maaf ya sudah, enggak di sini sih, enggak di sini beneran kan? Isinya semak duri, semak duri yang sini tusuk, sini juga tusuk, ketusuk, sini juga tusuk, tusuk-tusukan. Akhirnya apa? Enggak jadi berkat. Akhirnya apa? Hanya saling melukai. Akhirnya apa? Waduh, bagaimana mau bertumbuh? Ngurusin pertengkaran terus. Ngurusinnya pertengkaran terus, ribut. Kalau ini sudah selesai, nanti ini sama ini, nanti ini sudah selesai, ini sama ini, ayo ribut. Gimana mau bertumbuh? Kapan punya waktu untuk bertumbuh? Kenapa? Karena waktu dan energi kita sudah habis untuk ribut. Maaf nih saudara, ini penting untuk kita dengar. Saya percaya saudara pas untuk sudah mendengar berita seperti ini, karena saudara sudah mulai bertumbuh dewasa dalam iman, dalam pengenalan, dalam kedewasaan, akan mengerti pengertian saudara tentang firman. Bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ini saudara yang ketiga yang saya dapatkan dari cerita tentang Abimelek adalah ini. Bangunan yang dibangun di atas pasir, itulah karir yang dibangun sama Abimelek. Ya. Bangunan yang dibangun di atas pasir. Abimelek itu saudara membangun sesuatu. Setiap orang dalam hidupnya itu pasti membangun. Tetapi perhatikan saudara, di atas apa saudara membangun? Landasannya apa saudara membangun? Pasir ini bicara tentang dunia. Pasir ini bicara tentang ambisi dunia. Pasir ini bicara tentang sesuatu yang saudara bangun di atas pasir, nggak usah gali-galian. Semuanya instan. Betul saudara? Ya. Kalau saudara bangun di atas pasir, nggak usah gali. Nggak usah, nggak perlu. Kenapa mesti digali? Ada banyak orang yang pengen gampang. Ada banyak orang yang pengen instan. Tinggal templok, susun. Jadi seperti Abimelek, ya, dengan caranya yang instan, jadi dia jadi pemimpin. Dengan cara yang instan. Apa cara instannya? Nggak usah sibuk-sibuk, nggak usah minta tanda dari Tuhan seperti papanya, yaitu Gideon. Minta tanda Tuhan, bagaimana? Nggak perlu. Bunuhin orang-orang. Main belakang, suruh mamanya pengaruhi penduduk Sikem.
Nggak cukup sampai di situ, ada ancaman 70 anaknya Gideon, saudara-saudaranya, jadi ancaman bisa merebut posisinya, bunuhin semuanya. Itu instan, cara-cara shortcut, itu shortcut, jalan potong. Dulu kalau komputer, saudara mau masuk kemana, mau masuk ke aplikasi apa, mau masuk ke menu apa, mesti masuk ke sini, buka sini, nanti balik ke sini, buka ini, buka ini. Nah sekarang sudah shortcut, set. Dulu kalau kita mau delete aplikasi yang ada di handphone, kita mesti masuk ke menu, kita masuk ke apa lagi, kita mesti baru delete. Sekarang tinggal tekan ikonnya, itunya, gambarnya, tinggal tekan, sudah muncul, delete, hilang. Kalau ada aplikasi apa yang udah nggak perlu kita itu, delete, hilang. Itu shortcut. Tapi kehidupan nggak bisa shortcut. Amin. Kehidupan nggak bisa shortcut. Kehidupan nggak bisa bangun di atas pasir. Nanti akhirnya apa? Seperti firman Tuhan, saya nggak catat ayatnya. Maka hebatlah kerusakannya. Kenapa? Setiap bangunan kata Alkitab akan diuji oleh angin, oleh hujan, oleh banjir. Dan bangunan yang dibangun di atas batu kokoh, kuat. Bisa bilang amin, saudara. Artinya apa? Harus ditanam, harus diperkuat, harus nempel bener. Enggak cuma templok, selesai. Susun, jadi. Siasat ini, ya, ngerusakin namanya orang ini, supaya kita maju. Instan. Banyak orang pakai instan. Tapi maaf, yang instan itu nggak benar. Sudah minum instan terus kopi instan, ya kopi instan. Sudah minum kopi instan terus, rusak tubuh saudara, benar. Kalau nggak kena gula saudara, ya macam-macam kok. Tapi kalau sudah minum kopi benar, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita suka yang instan, padahal campurannya nggak benar. Ya, apalah mereknya, campurannya nggak benar sih. Nah kita tuh suka tuh yang kayak gitu. Nggak usah pusing-pusing, nggak usah nyedok teh, nggak usah itu, semuanya serba instan. Ambil melek, instan. Dia klik di sini, dia klik di sini, jadi. Ya betul sih hebat. Berapa tahun dia jadi pemimpin, betul. Tapi akhirnya hancur, berantakan. Dia mati waktu dia masuk kota. Ada wanita lempar batu dari atas, dari menara, kena kepalanya, mati. Belum mati dia, terkapar. Dia minta anak buahnya bunuh, ditusuk karena dia malu. Dia dibunuh sama perempuan, sama seorang wanita. Kehancurannya sangat memalukan. Artinya begitu. Kalau kita pakai cara-cara jalan kita, kehancurannya akan memalukan, sangat memalukan. Pakai cara-cara Tuhan, pakai cara Tuhan tuh saudara pasti bisa naik. Ada amin saudara. Ada orang yang itu sudah pepatah jahat. Dunia ini sudah edan. Kalau enggak ikut edan, enggak keduman. Itu pepatah jahat. Itu pepatah iblis. Enggak usah jadi edan, saudara hidup di firman, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan bilang masa depan yang gilang gemilang. Ada amin saudara. Cari pakai caranya Tuhan. Saya belajar pakai caranya Tuhan. Dalam saya melayani Tuhan, saya pakai caranya Tuhan. Betul saudara. Saya gembala saudara. Sudah bisa lihat saya ada banyak kekurangan. Tapi waktu saya melayani Tuhan, saya melayani pakai cara yang benar. Saya nggak mau pakai cara-cara yang benar.
Kalau itu sepertinya keuntungan, tapi saya harus cek lagi apakah itu benar Tuhan yang mau, atau itu hanya sebuah keambisi saya. Betul, jangan. Saya pakai caranya, saya belajar berusaha, saya berjuang, saudara. Memang tidak mudah untuk tetap berjalan di atas jalannya, caranya Tuhan. Saya percaya engkau pasti menang, saudara, menghadapi apapun juga. Kenapa? Bukan manusia yang bela, tapi Tuhan yang bela, saudara. Ada amin. Dalam bisnis, kalau saudara pakai cara Tuhan, Tuhan yang bela, saudara. Bisa bilang amin, saudara. Dalam pekerjaan, dalam karir, orang boleh antem, saudara, boleh tusuk, saudara, boleh ganjel, saudara, mau ngapain, saudara, nggak aku peduli. Tapi kalau Tuhan yang bela, kalau Tuhan yang sudah buka pintu buat saudara, nggak ada yang bisa tutup. Bisa bilang amin, saudara. Amin. Kalau Tuhan yang sudah buka pintu, tidak ada yang bisa tutup. Orang boleh tutup, ya. Orang boleh sepertinya udah ditutup, digrendel, dipalang, diselot, di apa macam-macam. Bahkan dirantai, nggak apa-apa. Dilas, apa? Dalam nama Yesus saya katakan, saudara, kalau Tuhan yang sudah buka, nggak ada yang bisa tutup. Pakai caranya Tuhan, itu aja. Kalau engkau pakai caranya Tuhan, Tuhan punya kewajiban bela saudara. Ada amin. Saudara pakai caranya Tuhan, Tuhan punya kewajiban bela saudara. Tapi kalau saudara tidak pakai caranya Tuhan, Tuhan tidak punya kewajiban untuk bela saudara. Biarlah saudara berbuat sesuatu sehingga Tuhan punya kewajiban bela saudara. Sampai dimanapun Tuhan pasti bela saudara dan saya. Kalau cara firman yang kita pakai, memang cara firman gak enak. Disakitin, diem, diapain, ngalah, gak gampang. Saya bilang itulah yang caranya Tuhan tuh. Jalannya Tuhan itu jalan salib. Ya. Kalau sudah mau lihat jalannya Tuhan seperti apa, Pak Gem? Dia jalan salib. Kadang-kadang kita dikaplok, kayak orang bloon, kita kayak orang bego. Bukan orang bego lagi, kita kayak orang tolol. Diganggu. Ya pakai caranya Tuhan aja. Beneran dalam nama Yesus, saya ini hamba Tuhan, saya gembala sebenarnya. Selama saudara pakai caranya Tuhan, Tuhan berkewajiban bela saudara dan saya. Ada amin, saudara. Dia pasti bela kita. Kalau usaha saudara diganggu, pakai cara Tuhan, jangan ganggu lagi. Pakai cara Tuhan, Tuhan pasti bela usaha saudara. Kalau karir saudara diganggu, jangan takut. Jangan pakai cara orang dunia yang lagi ganggu saudara, jangan. Jadi akhirnya saudara seperti sekualitas. Sekualitas sama orang dunia ini sekualitas, selevel. Saudara nggak boleh selevel sama orang dunia. Ya. Pakai caranya firman, Tuhan pasti bela saudara. Mau orang udah kapain saudara udah di ujung tanduk, tenang aja. Jangan takut, sudah Tuhan pasti bela saudara habis-habisan. Ada amin, saudara. Mari kita menyembah Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, sebenarnya semua untuk kebaikanku. Bila hati telah
kami menetapkan diri untuk kami menghidupi firman-Mu dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih, hari ini ada berkat Tuhan terbaik limpah untuk kami nikmati. Anak-anak kami diberkati, mereka sekolah, berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga, yang belum berumah tangga diberkati pagi hari dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagi hari dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini. Kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan di Kenduran diberkati, dan bahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang rindu bertumbuh mengenal lebih dalam, kirim kami bersama kami kembali. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Jangan kami arahkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama-nama yang ada itu semua diselamatkan, dijamakan sama Tuhan, dipindahkan dari maut pada hidup yang kekal di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tangan kami yang terangkat pagi hari, tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah jadi bagian kami sepanjang hari. Kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.